Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab akan apa yang akan saya sampaikan berikut ini, perkenalkan nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono, usia 74 tahun, orang awam. Sudah lama saya berjuang untuk menggapai karakter Kristus. Tinggal di Makassar. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Pada tahun 2018, saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit, yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Saya memegang erat prinsip tidak intervensi kepercayaan orang lain. Video ini adalah bentuk kesetiaan saya menjalankan satu talenta yang telah saya terima dari Tuhan. Matius 25:26. Saya tidak mau digolongkan sebagai hamba yang jahat dan malas. Jika ada koreksi atau kritik yang membangun atas materi yang saya sampaikan ini, janganlah segan menyampaikannya kepada saya. Mohon mendengarkan video saya ini lebih dulu, barulah memberikan kritik dan saran atas materinya. Jangan menghakimi wajah saya, karena saya tidak bisa memilih ibu bapak saya. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari ingin mendapat kiriman video yang lain dari YouTube, silakan ketuk tombol subscribe, kemudian tanda bel, serta tanda jempol yang ke atas. Jangan yang ke bawah. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-41, Minggu 12 Juni 2022. Dengan topik, mengapa Tuhan Yesus tidak mengampuni? Mari kita bahas bersama-sama ayat yang telah bertahun-tahun disalahartikan ini. Roh Kudus telah berkenan menyingkapkan tabir dan menguatkan pengertiannya kepada saya, orang awam yang rendah pendidikan ini. Saya mohon para penonton video ini merelakan waktunya lebih dari 10 menit, sebab memang materinya berat sehingga perlu beberapa kali jeda. Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Tuhan Yesus memberitahu apa sebabnya beliau datang ke dunia, tidak untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5:18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Kalimat meniadakan hukum Taurat di ayat 17. Jika seandainya Tuhan Yesus melakukan tindakan ini, melakukan tindakan meniadakan hukum Taurat, berarti akibatnya tidak ada pelanggaran hukum. Karena hukumnya ditiadakan, dihapuskan oleh penguasa. Beliau sendiri kan anak Allah, hakim lagi. Dengan kata lain, semua dosa dibebaskan dari hukuman. Semua orang berdosa diampuni, kata manusia. Tetapi Tuhan Yesus menekankan, jangan menyangka bahwa aku datang ke dunia untuk melakukan tindakan penghapusan hukum Taurat. Dengan kata lain, jangan menyangka bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengampuni dosa. Kalimat berikutnya yang menjadi sorotan kita adalah menggenapi hukum Taurat. Artinya menggenapi tuntutan hukum Taurat atas manusia yang berbuat dosa. Manusia berbuat dosa dituntut oleh hukum Taurat. Berzina ya lempar batu sampai mati. Nah, kalau siapa membunuh ya harus dibunuh. Pengertian ini bisa kita peroleh dari ayat Alkitab. Roma 8 ayat 3-4. Pengertian menggenapi hukum Taurat.
Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena kelemahan daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia, Allah, telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Kalimat berikutnya kita abaikan saja supaya kita fokus pada masalah yang kita bahas. Kita camkan ke dalam benak kita kalimat supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Artinya, tindakan yang menghasilkan hukum Taurat digenapi di dalam manusia, yaitu hukum Taurat dibuat tidak bisa digunakan untuk menuntut manusia, disebut menggenapi hukum Taurat. Jadi, menggenapi hukum Taurat bukan berarti menggenapi nubuatan di Perjanjian Lama. Ya ini saja buktinya. Alkitab membuktikan Alkitab. Jadi pengertian menggenapi hukum Taurat yang dijelaskan oleh Roma 8 ayat 3-4 adalah tindakan Allah mengambil alih hukuman yang seharusnya manusia jalani akibat dosa-dosa mereka dengan jalan mengutus Tuhan Yesus menggantikan hukuman manusia supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam manusia. Hukum Tauratnya tidak ditiadakan, masih ada, namun dibuat tidak berkuasa menuntut manusia untuk dihukum. Tidak berkuasa. Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Artinya bukan untuk mengampuni, melainkan untuk membuat hukum Taurat tidak berkuasa menuntut dengan jalan menggantikan hukuman umat manusia. Topik kita kali ini adalah mengapa Tuhan Yesus memilih cara menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakan hukum Taurat. Bukan mengampuni. Kenapa mesti menggenapi? Kalau mengampuni kan, ya beliau duduk aja di takhta kemuliaannya di sorga. Nah, di sana terus mengumumkan, orang minta ampun, ya saya ampuni. Nah, itu mengampuni. Saya menghapuskan hukum Taurat bagi dia. Minta ampun, saya ampuni. Nggak usah turun. Nah, saya dibukakan ini. Sejak 2018. Sebelumnya, tolol sekali saya. Matius 5:18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi. Ini aslinya. Ayat 18 ini menjelaskan apa sebabnya Tuhan Yesus tidak mengampuni, melainkan menggantikan hukuman umat manusia. Ini dijelaskan di sini. Ada satu orang hamba Tuhan, STH, di Papua sana, marah-marah. Bapak telah menjadi pembangkang daripada kebenaran yang sudah beratus-ratus tahun yang disepakati oleh seluruh pendeta, beribu-ribu pendeta di seluruh dunia, bahwa Yesus Kristus mengampuni orang berdosa. Ya enggak tahu Pak, saya Pak. Saya minta Bapak menghapuskan itu dari YouTube. Loh, kok bisa ya? Yang memerintah saya ini suara dari langit. Bapak kan cuma di bumi Papua saja. Tambah marah dia. Ayat 18 ini menjelaskan apa sebabnya Tuhan Yesus tidak mengampuni, melainkan menggantikan hukuman umat manusia. Sebabnya adalah seluruh perintah-perintah hukum Taurat sampai yang sekecil-kecilnya tidak akan ditiadakan. Selama masih ada langit dan bumi, tidak akan ditiadakan. Artinya, tidak akan ada pengampunan. Artinya, sampai yang sekecil-kecilnya perintah itu harus dilaksanakan. Kalau melanggar, dihukum, tidak ada pengampunan. Sebelum semuanya terjadi. Ini yang paling sulit ini. Sebelum semuanya terjadi. Apanya ini? Sukar sekali. Yaitu sebelum seluruh, ini semuanya kan, seluruh perintah hukum Taurat digenapi.
seluruh perintah di hukum Taurat digenapi, maka orang dapat pengampunan. Kalau belum digenapi semuanya, perintah-perintah ini, hukum Taurat ini, belum dilaksanakan semuanya tanpa kecuali, maka tidak akan ada pengampunan. Itu ditegaskan di ayat 19. Sebelum seluruh perintah hukum Taurat digenapi dengan jalan dilakukan atau dilaksanakannya perintah tanpa kecuali. Hormati ayahmu dan ibumu. Lakukan. Karena banyak orang tidak melakukan. Oh, dianggap kecil. Lupa dia. Bahwa itu satu level dengan dosa pembunuhan. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan bersaksi dusta. Sama. Tapi menghormati orang tua dianggap enteng. Padahal hukumannya sama, neraka. Itu dianggap kecil. Manusia yang mengatakan. Sebelum seluruh perintah hukum Taurat digenapi dengan jalan dilakukan atau dilaksanakan perintah-perintah tanpa kecuali, maka tidak akan ada pengampunan. Ayat 19 merupakan penegasan bahwa seluruh perintah hukum Taurat harus digenapi dengan jalan dilakukan. Nah, ini dasar ayat 19 ini mengatakan bahwa menggenapi hukum Taurat bukan menggenapi itu buatan. Ini melakukan. Siapa yang melakukan dan mengajarkannya kepada orang lain, dia akan menempati tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ini soal melakukan perintah, bukan menggenapi. Salah, Om. Ya, nubuatan bukan menggenapi nubuatan. Misalnya Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, maka Yesus 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Musa meninggikan ular tembaga di atas tongkat. Yesus ditinggikan di kayu salib, bukan dimuliakan. Itu nubuatan. Tapi di sini Yesus menggenapi hukum Taurat, menggenapi nubuatan. Di sini bukan. Soal melakukan perintah. Ini ayat 19, coba baca ulang-ulang. Saya cuma membaca saja, saya tidak sekolah. Dan saya belum pernah mendengar khotbah tentang ini. Dari pendeta siapapun, luar negeri, dalam negeri. Ayat 19 merupakan penegasan bahwa seluruh perintah hukum Taurat harus digenapi dengan jalan dilakukan atau dilaksanakan tanpa kecuali. Matius 5, 17, 18, 19. Janganlah kita, ini dengan pengertian, janganlah kita menyangka bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk meniadakan hukum Taurat atau mengampuni. Jangan kita menyangka itu. Itu salah. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk mengampuni, melainkan untuk menggenapi hukum Taurat. Apa sih, Pak? Mengampuni kok menggenapi? Apa sih? Sebab hukum Taurat tidak bisa ditiadakan. Artinya tidak ada pengampunan sebelum hukum Taurat digenapi. Apa sih hukum Taurat digenapi? Hukum sampai di sini, pokoknya sampai di sini, sebenarnya bahasan kita telah selesai. Telah terjawab pertanyaan mengapa Tuhan Yesus tidak mengampuni, tetapi menggenapi hukum Taurat. Sebabnya adalah adanya ketentuan tidak akan ada pengampunan sebelum hukum Taurat digenapi. Nah, ini kita pindah kepada hukum Taurat. Tindakan menggenapi hukum Taurat oleh manusia. Manusia ini dituntut menggenapi hukum Taurat. Adalah satu, melakukan seluruh perintah hukum Taurat. Tadi kan sudah disebutkan. Melakukan seluruh perintah hukum Taurat. 2, atau menjalani hukuman yang dituntut oleh hukum Taurat. Menjalani hukumannya. Siapa yang bilang? Roma 8 ayat 3, 4 tadi. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Bagaimana? Yesus tadi itu. Yang dijatuhi hukuman atas dosa. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging. Tuhan Yesus sebelumnya tidak berdaging, diutus dalam daging, dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria. Dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa Bapak Adam. Dagingnya serupa dengan kita. Ia, Allah, telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dosanya orang dijatuhkan hukumannya atas dagingnya Tuhan Yesus. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, dalam manusia yang tidak hidup menurut daging. Itu embel-embelnya, tidak usah dulu. Kita konsentrasi kepada soal menggenapinya ini saja. Nanti itu yang tidak hidup menurut daging, tapi melainkan menurut roh. Itu embel-embelnya nanti. Itu syarat.
syaratnya. Jadi menggenapi hukum Taurat ada dua langkah. Satu, melakukan seluruh perintah hukum Taurat. Atau dua, menjalani hukuman yang dituntut oleh hukum Taurat. Siapa yang ngajar saya? Bapak Gembala aku. 37 tahun saya digembalakan di gereja itu. Saya blanket betul ini. Faktanya, semua manusia telah gagal menggenapi hukum Taurat. Jelas ya, semua orang gagal. Dengan melakukan perintah gagal. Maka manusia harus menggenapi hukum Taurat dengan jalan menjalani hukumannya. Tentunya di dunia ini, hukumannya terpisah dari Allah. Dan terus lanjut di neraka. Untungnya di Matius 5:17 tadi, Tuhan Yesus bersabda, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi bagi dirinya? Bukan. Ya bagi kita. Meniadakan hukum Taurat bagi kita. Itu namanya diampuni. Karena ini ada hubungannya dengan orang. Ini menggenapi hukum Taurat bagi kita, bagi manusia, bukan bagi diri sendiri. Satu level. Meniadakan, menggenapi, satu level. Di Roma 8 ayat 34 dijelaskan arti kata menggenapi hukum Taurat, yaitu menggantikan manusia dihukum. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam manusia. Artinya hukum Taurat tidak bisa digunakan oleh siapapun sebagai dasar untuk menuntut manusia dihukum. Oleh Allah tidak bisa dipakai. Sebab Allah yang menggenapi sendiri. Telah dilakukan oleh Allah, ya Allah tidak akan menuntut manusia. Atau iblis. Iblis si pendakwa, pakai firman Tuhan. Kau begini. Kau tidak mungkin bisa beribadah. Tidak bisa kok. Nah itu dia, supaya kita tidak beribadah kepada Allah. Sudah melenceng. Kita usir. Tidak. Saya memang orang berdosa, tapi hukumanku telah digantikan oleh beliau di atas kayu salib. Kau pergi kau iblis. Dan kuasa penggantian itu sampai sekarang masih berlaku. Kenapa? Nanti ada bahasan lagi. Video ke-40. Ini 41. Mengapa? Matinya sudah tahun 33, sudah lama. Kenapa sekarang kita bisa dibilang selamat karena Tuhan Yesus? Itu kan tidak masuk akal. Tahun 1965 saya sudah bertanya kepada pastor Belanda, orang Belanda. Mengapa pastor? Itu kan matinya sudah lama. Itu kan peristiwa sejarah saja. Iya, halusnya. Itu satu kali mati di atas kayu salib menjadi juru selamat kita. Siapa percaya? Dia tidak menjelaskan sedalilnya. Nanti saya jelaskan. Itu tahun 65 ya, sudah umur 17 tahun waktu itu. Nah, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Serupa dengan daging kita. Karena dosa, daging kita berdosa karena dosanya Bapak Adam dan Hawa. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging. Di Yohanes 19 ayat 30, Alkitab terbitan 1952 ditulis, sesudah Yesus mengecap cuka itu, maka katanya, sudahlah genap. Bukan sudah selesai. Sudahlah genap. Lalu ia menundukkan kepalanya serta menyerahkan rohnya. Nah, bukan sudah selesai. Saya heran mengapa LAI ganti sudah genap, diganti sudah selesai. Mungkin kewalahan ya. Apa ya artinya sudah genap? Mungkin bahasa aslinya saya mau tahu. Saya tidak belajar bahasa Ibrani, Yunani. Kepingin tahu kalau ada teologian yang mendengar ini, tolong dilihat sudah genap atau sudah selesai di dalam bahasa Yunaninya atau Ibraninya. Setahu saya ada disebutkan tetelestai gitu. Katanya saya dengar-dengar itu, entah benar enggak salah, tak tahu. Tapi saya menerjemahkan, mengartikan ini, yang membukakan rahasia ini berdasarkan ya Alkitab bahasa Indonesia ini saja. Kasihan karena orang enggak berpendidikan tinggi. Apanya yang sudah genap? Kok orang mati berteriak sudah genap? Sudahlah genap. Jawab, ya itu tadi, supaya tuntutan hukum Taurat
digenapi di dalam kita. Ya kalau hukum Taurat digenapi dalam kita, tidak bisa dipakai baik oleh Allah maupun oleh iblis untuk mendakwa kita. Nah, tindakan Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat bagi manusia sudah terjadi di atas kayu salib tahun 33 Masehi. Kan ayatnya tadi bilang, sebelum hukum Taurat digenapi, tidak akan ada pengampunan. Jadi sekarang sudah terjadi, sejak terjadinya penggenapan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, ada pengampunan. Jadi sekarang tahun 2022 dan setelah tahun 33 Masehi ada pengampunan, yaitu setelah hukum Taurat digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengan syarat orang yang mendengar berita baik ini mau membuka hati dan berkata, saya mau tuntutan hukum Taurat bagiku digenapi oleh Tuhan Yesus, digantikan hukumanku oleh Tuhan Yesus. Yang menjadi selamat, orang ini menjadi selamat, bukan orang berdosa lagi. Boleh panggil Allah itu Papa, Aba, dan Aba, Bapa. Sekian bahasan kita. Tuhan Yesus memberkati.